Pasukan marinir Ukraina kocar-kacir, pangkalannya mendadak diserbu tentara Rusia. Находившихся в городе Очаков Николаевской области Украины, британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Suasana tenang mendadak kacau setelah stasiun bahan bakar unit infanteri Angkatan Laut Ukraina di desa Uspenovka, Zaporizhia diserang pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia Jumat 14 Juli 2023. Aksi pasukan Vladimir Putin di Zaporizhia dilaporkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia memastikan bahwa stasiun bahan bakar militer Ukraina hancur total. Depot bahan bakar tersebut disebut Kementerian Pertahanan Rusia adalah milik Brigade Marinir ke-36 Angkatan Laut Ukraina yang ditempatkan di Zaporizhia. Depot bahan bakar untuk peralatan militer Brigade Marinir ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat pemukiman Uspenovka, wilayah Zaporizhia, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Lebih lanjut, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis data kerugian yang ditelan pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam satu hari ini dalam pertempuran di Zaporizhia. Jumlah korban tewas dari tentara Ukraina diyakini mencapai 210 orang. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, seorang komandan unit pasukan Strum Z dengan sandi panggilan Ali melaporkan kematian 200 tentara Ukraina di desa Yatik Hakti. Sementara itu, pasukan Rusia juga menghancurkan 4 kendaraan infanteri lapis baja, 2 artileri M777 155 mm buatan Amerika Serikat, 2 meriam MSTA Strip B dan sebuah meriam Swagera 2S1 Vodzika. Kerugian musuh di daerah ini berjumlah hingga 210 prajurit Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, 2 meriam MSTA B dan D20 serta artileri Swagera Vodzika, lanjut laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Selain di desa Uspenovka, 6 gudang amunisi militer Ukraina lainnya juga dihancurkan di wilayah Zaporizhia. Keenam depo adalah kepunyaan Brigade Penyerang Gunung ke-23, Brigade Penyerang Gunung ke-33, dan Brigade Penyerang Gunung ke-128. Jenderal tertinggi Amerika Serikat Mark Milley mengatakan tujuan yang dinyatakan Ukraina untuk mengusir semua tentara Rusia tidak mungkin tercapai dan bahkan tidak bisa dikalahkan. Komentar Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan Defense One pada hari Jumat kemarin. Komentarnya muncul saat Kiev mengumumkan serangan besar musim semi dan mengeluh karena tidak memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk ini. Dikabarkan Kiev meminta banyak bantuan dari negara-negara sekutu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tujuan Ukraina adalah untuk mengusir setiap orang Rusia dari wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, kata Jenderal Milley. Dan itu adalah tugas militer yang signifikan, tugas militer yang sangat sulit, ungkapnya.
Saya tidak mengatakan itu tidak bisa dilakukan, kata Milley. Namun saya berpikir itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini. Kendati demikian, Jenderal Milley tidak bermaksud mematahkan semangat pejuang Ukraina, namun dia berbicara pada kenyataannya. Panglima militer itu juga menegaskan bahwa Rusia telah berada di banyak titik yang telah dikuasai di wilayah-wilayah Ukraina. Ini bukan pertama kalinya Milley menyuarakan skeptisisme tentang kemenangan militer Ukraina. Pada konferensi pers bulan lalu, November tahun lalu, dia mengatakan kemungkinan Kiev merebut Crimea dalam waktu dekat sangat tidak mungkin. Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Kiev akan menggunakan tank Leopard Jerman yang baru dikirim untuk menyerang ke berbagai arah mulai April atau Mei. Zelensky sendiri tidak begitu yakin dengan mengatakan bahwa Kiev sedang menunggu lebih banyak pengiriman senjata dan amunisi dari Barat dan menyebut situasi di garis depan tidak menguntungkan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk terus mengirimkan senjata dan uang ke Ukraina, bahkan jika serangan itu tidak mencapai 100% dari tujuannya. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Andrei Melkin mengatakan kepada outlet Jerman bahwa serangan itu belum siap. Kami tidak ingin memulai serangan balasan sampai kami siap, ungkapnya. Kami memiliki sekitar 50 hingga 60 tank Barat sekarang, tetapi Rusia mampu memproduksi 10 tank dalam sehari. Ini berarti tidak akan dapat mencapai keunggulan yang menentukan di medan perang untuk waktu yang lama. Pernyataan Melnik datang dari konteks seruan untuk lebih banyak senjata karena dia berpendapat bahwa Barat seharusnya tidak menarik garis merah dalam memasok Ukraina dengan jet tempur. Amerika Serikat dan sekutunya telah mengirimkan senjata, amunisi, dan peralatan senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika ke Kiev pada akhir tahun 2022. Lalu, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Jenderal Milley mengatakan kepada Defense One bahwa industri militer Amerika Serikat akan memakan waktu mungkin beberapa tahun untuk mengisi kembali persediaannya memenuhi kebutuhan Pentagon. Ini tidak akan dilakukan dengan sihir dan semalam, dan itu akan menjadi sangat mahal, ungkapnya. Jika perang pun usai, maka Ukraina harus mengemban beban dengan hutang jutaan dolar Amerika.